Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hadrati jami'an آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وجميع أخوانه ونبينا المرسلين وليقولين وأصحابه الذين تبعهم عليهم قدرة جميع اليدع على والسادة والصالحين والماء عاملين وملائكته المقربين وأئمة المجتهدين ووالد الأسياد المحفظين في المسلمين قدرة جميع مشايخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلى من وسلم الصالح الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil azim. Para jamaah Masjid Taqwa ingkang kula mulyakaken Bapak Ibu sedaya hadirat rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng ngaturaken rasa syukur dhateng Allah atas rahmat nikmat taufik hidayahipun panjenengan dipun paringi saged sareng-sareng sowan wonten ngarsanipun Allah melalui rangkaian ibadah jamaah salat maghrib lan saterusipun mugi-mugi sedaya amal ingkang kita lampahi dipun trima dening Allah taala. Kesambut nikmatipun kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki aturaken cerita tentang permintaanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam dhateng Gusti Allah supados Gusti Allah nedahaken kanthi nyata kanthi jelas terus pundi carane Gusti Allah anggenipun nggesangaken makhluk ingkang sampun meninggal. Nabi Ibrahim terkenal kreatif di dalam tafakur mencari Tuhan, mencari Allah, mencari data-data yang menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memberikan contoh datang kula jenengan supados kathah tafakur ingkang supados saged meningkatkan kualitas keyakinan, keimanan, kemakrifatan kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Ayatipun Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat-tayri fasruhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wallahu a'lam anna Allah azizun hakim. Wa idh qala Ibrahim, critakno kanjeng Nabi tenggene umat tentang ketika Ibrahim matur tenggene Gusti Allah.
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana cara tingkah panjenengan menghidupkan sesuatu yang telah mati. Permintaan Nabi Ibrahim nyuwun supados Gusti Allah niku nedahane dhateng panjenenganipun ya napa Gusti Allah lek menghidupkan gesangaken makhluk ingkang sampun meninggal. Allah kemudian berbalik bertanya, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, kenapa kamu tanya? Apakah kamu tidak percaya tentang kekuasaan saya untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati? Gusti Allah kok tekoki apa gak ngerti to? Kok pangeran kok tanglet tenggene Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, lho sampean iki gak percaya ta? Kira-kira Gusti Allah ki ngertos mboten tentang Ibrahim niku ngandel apa gak ngandel niku pangeran ngerti mboten? Ya jelas ngerti kan? Masa Gusti Allah gak ngerti? Mbok Ibrahim mbok ngandel mbok ora masa ngono Gusti Allah. Ya mesti tahu lah. Tapi kenapa bertanya? Ya biasalah. Itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi untuk pertanyaan Allah kepada Ibrahim ini untuk memperlihatkan kepada khalayak masyarakat atau umat bagaimana jawaban daripada Ibrahim ketika ditanya awalam tu'min, dan apa tujuan daripada Ibrahim minta supaya Allah menunjukkan cara menghidupkan makhluk yang telah mati. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim jawab, nggih iman kula. Ya tentu saya iman ya Allah tentang kekuasaan panjenengan. Tetapi saya tanya datang panjenengan supaya nanti saya lebih mantap. Lihat ma'inna qalbi, agar lebih mantap hati saya setelah saya melihat secara nyata tentang kekuasaan panjenengan yang asalnya hanya secara istidlal atau secara riset, secara analisis yang didasarkan oleh ilmiah, digabungkan antara analisa hasil risetnya, hasil pemikiran Nabi Ibrahim dengan melihat nyata. Asalnya mung sekedar nyelidiki, sekedar menganalisa, kemudian ditambah dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Ini mantap. Terus saat ini yo selain ada fakta-fakta tentang sejarah dan seterusnya, tentang nasab dan seterusnya, terus kemudian dibuktikan dengan DNA ya, ini namanya. Itu artinya menggabungkan istidlal dan kenyataan. Ya kalau begitu kata Allah, qala fakhud arba'ata minat thair, ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung. Fakhud arba'ata minat thair fasurhun ilaik. Maka burung itu bahasa lebih lengkapnya itu potong-potonglah burung itu dan kemudian campurlah daging dari 4 burung ini, dagingnya, bulunya, semuanya, dan kemudian summa ja'al ala kulli jabalin, letakkan di atas beberapa gunung sebagian dari daging-daging 4 ekor burung tersebut. Di 4 burung niki dicampur dagingnya,
terus diacer-ecer ning gone puncak-puncak gunung yang ada di sekitarnya. Lek bagaimana cara nanti Allah menunjukkan menghidupkan sesuatu yang telah mati itu, oleh Allah Ibrahim diperintah untuk menangkap 4 burung, dipotong, dicampur dagingnya, kemudian disebar di berbagai gunung yang ada. Nah, burung yang dimaksud di sini apa? Arba'ata minat toir niki menurut tafsir Jalalain, sanes jalan lain, niki adalah seekor merak, kemudian alap-alap ya apa? Bahasa Indonesia ini alap-alap ya apa? Yes, alap-alap lah sing hewan pemburu, termasuk burung yang buas makan burung-burung kecil, huruf, gagak, dan kemudian ayam jantan. Kenapa yang dipilih 4 burung ini kok enggak yang lain? Kok sing dipilih kok merak, alap-alap, gagak, jago pitik lanang jenenge jago. Ini sebenarnya melambangkan sifat-sifat manusia, bahwa manusia itu tidak terlepas dari sifat 4 burung ini. Jenengan gak kerasa oleh, termasuk di dalam hati kita, dalam jiwa kita itu terselinap sifat dan karakter 4 burung ini. Apa ini? Apa relasinya dengan sifat manusia antara burung-burung tersebut? Al-hikmah fi ikhtiyari hadhihi tuyur al-arba'ah. Hikmah kenapa Allah memilihkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung ini adalah satu, yaitu tawus atau merak ini ada karakter sombong, membanggakan diri, khuyala, gumede, sombong dengan penampilannya, dengan pakaiannya, dengan hiasannya. Ini kan pirsa manuk merak kan, biasanya mekar nih sayapnya, mekar nih buntute, ketinggal indah, gagah, kemudian berputar-putar memperlihatkan kegagahannya, memperlihatkan kebolehannya, kelebihannya. Kayak awake dhewe ini, manusia cenderung suka-suka memperlihatkan kebolehannya, kehebatannya, kelebihannya. Itu bahasa Arabnya khuyala, kesombongan. Sombong dengan gayanya, fisiknya, dan seterusnya, itu khuyala. Dan ujub merasa lebih hebat, maka merak itu dibuat simbol kebudayaan yang ada di Ponorogo. Itu apa itu? Jaranan awak reok Ponorogo dibuatkan seperti itu. Semua itu dari bulu-bulu merak, kelihatan bagus gitu. Gak bulu mentok. Ini karakter daripada merak. Ya kita zaman ngaku, pokok ngaku terserah. Pokoknya di sini ada karakternya merak itu seperti itu. Nah ini ada pada manusia. Wa fin nasri, kalau yang namanya
apa tuh bahasa Indonesia ini, alap-alap sambar nyowo kan ya Raja Patih Mataram itu. Watak daripada yang namanya nasr atau alap-alap ini syahwatul akli wa surbi, senang makan dan minum. Jadi kan karo mangan ngombe seneng mboten? Ya padha karo alap-alap. Di sifatnya alap-alap nemplek ning kene kula jenengan. Gak krasa ditempleki sifatnya alap-alap. Wa fi huruf kalau gagak ini ada sifat al-hirsu, serakah. Serakahi epeh. Kula jenengan duweni sifat epeh wong liya gak oleh njikuk dipek dhewe. Mbah aku tak ora tau amor gagak. Caranya gimana dia, tapi di sini terangkan bahwa sifatnya huruf adalah serakah, rakus. Kaya-kaya donya ajeng dipek kabeh. Kemudian yang namanya jago ini bagian wong lanang ya. Kalau khuyala bisa laki perempuan. Seneng mangan ngombe ya semualah laki perempuan. Kemudian rakus bisa laki perempuan. Tapi kalau yang satu ini ya sama sebenarnya. Adek ini adalah syahwatun nikah. Seneng rabi. Jadi jago itu apa seneng? Babone pirang-pirang. Sifatnya menungso coron jenengan sempat bisa dan ada kemampuan ngono kira-kira pengen rabine ora ta wong-wong kuwi. Kayane gak ngawaki. Kan awake dhewe iki punya sifat istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Cirine sapa iki? Istiqomah kok manane ikatan suami takut istri ketika apa ngoten ta bener? Wallah alam. Jadi ada rahasianya. Kenapa yang dipilihkan untuk Ibrahim yang harus dicacah-cacah tadi itu 4 burung ini? Dan kenapa juga kok burung bukan yang lain? Ini menggambarkan burung itu kan terbang. Sifatnya burung itu terbang yang setinggi-tingginya. Ini menunjukkan himmah daripada seorang Ibrahim ini di dalam mencapai ketauhidan ini atau di dalam mencapai kesempurnaannya itu himmahnya tinggi. Himmahnya tinggi, seakan-akan melayang di angkasa. Nah, setelah burung ini dipotong-potong dan kemudian disebar di gunung-gunung yang terdekat, maka kemudian Allah katakan kepada Ibrahim, "Summad'uhunna." Maka panggillah masing-masing burung ini. Panggillah masing-masing burung ini. Ya'tinaka sa'ya. Maka semua akan datang kepada kamu dengan berlarian, dengan yang secepat-cepatnya. Ya artinya kemudian dipanggil, wahai merak, wahai jago, wahai huruf, wahai alap-alap. Saling berkumpullah kalian dengan potongan-potongan daging kalian masing-masing. Akhirnya bagaimana? Fatatayyarat al-ajza ila ba'diyah. Ternyata kemudian daging-daging yang telah disebarkan itu bertaburan dan bergabung, satu potong daging dengan potongan yang lain yang sama jenis, antara mungkin daging ayam jantan bertemu dengan ayam jantan, kemudian bergabung
Demikian juga tawus atau merak, juga daging merak itu bergabung, kemudian semua menjadi sempurna dan kembali hidup. Subhanallah. Ngandel karepmu, ora ngandel karepmu. Mosok daging kok iso melayu-melayu. Ya ini kata Al-Quran. Demikian juga hadirin sekalian, kita sebagai manusia niki tidak mustahil bahwa jasad kita yang sudah hancur, tubuh kita yang sudah campur dengan tanah ini bisa murat-marit seluruh Indonesia ini bisa gitu. Jasad manusia yang kelihatannya dikubur dalam satu tempat itu nanti bisa terjadi perpisahan antara satu dengan yang lain karena tempatnya berpindah-pindah. Artinya bagaimana? Makbaro ini dibongkar atau misal sudah nggak ada tanda-tanda itu kuburan karena memang sudah lama, sekian ratus tahun yang lalu kita nggak tahu itu apakah tempat kuburan atau tidak, tapi ternyata bekas makam orang-orang dulu, dan kemudian tempat ini digusur, tanahnya dibawa ke templek, dicetak jadi gentengnya dituku wong Jakarta, berarti cuilan-cuilan daging kula jenengan iso teko ning gone Jakarta. Mustahil nama mungkin. Daging wong-wong sing di sini iso dadi layah, dadi cowek dinyambel ibu-ibu atau rujak mundak sedep. Kecampuran apa? Daging-daging manusia yang telah lenyap bersatu menjadi tanah, bersatu dengan tanah. Itu tidak mustahil seperti itu. Tapi ketika Allah kemudian wa nufiqa fis-sur, ketika sangkakala ditiupkan oleh Israfil, maka berbangkitlah semua manusia yang hidup dan bergabung satu dengan yang lain, jasad mereka yang telah berserakan karena keadaan. Tummad'una ya'tinaka sa'ya, mereka akan berdatangan dan bergabung satu dengan yang lain dan kemudian menjadi satu dan kemudian hidup kembali. Wa'lam, ini sebagai perhatian, annallaha azizun, ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha menang, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang tidak bisa sesuatu untuk Allah. La yujizu syai'un, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, semuanya semuanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang Allah nggak bisa, itu enggak. Selain aziz, maha menang, tidak dikalahkan oleh siapapun, enggak ada yang gagal bagi Allah itu. Kaiso aku, enggak ada. Juga maha bijaksana, hakim fisun'ihi, di dalam berbagai ciptaannya itu semua mengandung hikmah yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menukil tuntutan seseorang yang ingin tahu secara yakin, ainul yakin, sehingga Nabi Ibrahim itu bisa melihat peletik-peletik potongan-potongan daripada daging itu, dia bisa melihat. Ini namanya melihat secara nyata, muayyanah, tidak sekedar percaya tetapi melihat secara nyata. Permintaan Ibrahim seperti itu dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada Namrud untuk agar Namrud itu bisa bertauhid dan kemudian
Nabi Ibrahim menerangkan bahwa Allah itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Rabbiyalladzi wa yuhyi wa yumit, Tuhan saya, kata Ibrahim kepada Namrud, Tuhanku adalah zat yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Dijawab oleh Namrud, ana uhyi wa umit, aku ya iso nguripne, aku ya iso mateni. Coba saya ingin tahu. Ternyata Namrud itu gini, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, panggil dua orang. Dua orang ini entah apa, pokoknya ada dua orang dipanggil, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Loh, ini saya bisa menghidupkan, ini saya bisa mematikan. Jadi singkat di pateni ku jenenge diuripi. Ya gak diuripi wong wis urip wae. Kemudian Namrud Ibrahim menyangkal itu namanya tidak menghidupkan. Yang namanya menghidupkan itu adalah memasukkan roh di dalam sebuah jasad yang asalnya mati kemudian bisa hidup, tidak seperti kamu, tidak membunuh kamu anggap kamu menghidupkan. Tidak begitu, kata Ibrahim. Yang namanya ihya, menghidupkan itu adalah memasukkan roh pada suatu tempat atau satu jasad yang mati. Namrud kemudian bertanya, apakah kamu melihat langsung? Gitu. Apakah kamu melihat nyata Allah memasukkan roh pada tempat yang mati kemudian hidup? Nah ini kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Ini tuntutan mereka agar bisa melihat secara nyata. Jadi tuntutan untuk bisa menyatakan sebenar-benarnya itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, karena memang itulah karakter manusia. Ketika Ibrahim sendiri itu ya nggak bisa lah menunjukkan secara langsung, kemudian minta kepada Allah, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah itu caranya, disuruh memotong-motong jasad daripada 4 burung tadi, dan kemudian bisa dilihat oleh banyak orang bagaimana Allah merangkaikan kembali jasad daripada burung-burung yang telah dipotong-potong tersebut. Tapi namanya orang yang sudah di takut hakol qalu ala aksarihim faum la yu'minun, yang namanya Namrud, walaupun melihat nyata sebuah mukjizat di mana Ibrahim bisa menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang mati, tetapi yang namanya Namrud, tetap dalam kondisi kufur, tidak mau beriman. Alhamdulillah kula jenengan gak digawe kaya Namrud. Ngono ki ya ora karepe Namrud kok sampean. Namrud dadi wong kafir ki ya ora karepe Namrud. Tapi karepe sapa? Laqad haqqal qaulu ala aksarihim wahum la yu'minun. Memang Allah menentukan seperti itu. Ya mudah-mudahan kula jenengan yang pada saat sekarang menika dalam kondisi iman ini tetap langgeng istiqomah iman kula panjenengan sampai nanti Allah memanggil kita. Allahumma amin. Niki ceritane Nabi Ibrahim mergo pancen bulan apa niki Dzulhijjah niki penuh dengan cerita-cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim. Mangkane kula waosnya ayat niki enek kaitane karo bulan Dzulhijjah. Tentang amalan, ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk setidaknya berpuasa minimal ya 2 hari lah, ya. Minimal dua hari. Ini ku tanggal 8 dan tanggal 9. Wena poso 2 dino mbruwahe mbeleh wedhus. Sing poso sak wulan gak mbruwah mbeleh wedhus ya. Oke. Cara diwale enak ya enggak lah, yang ngono ki bener ya.
Jadi awake dhewe poso rong dina ketika sudah riyaya akeh wedhus apa? Mati. Alhamdulillah gak oleh poso sampai tambah 3 dina gak oleh poso. Ngentek-ngentekne Gusti Allah jar masa kuno hebat kok ya. Jelas hebat sih. Wis gak oleh poso, mbeleh wedhus. Gratis. Sing gratis lho ya. Arek nombo daging. Adek diharamkan puasa. Jadi nggak boleh main-main ini. Jadi jenengan gak poso itu untuk ganjaran. Aku gak poso ki manut perintahe. Kok dilarang apa? Dilarang puasa 4 hari. Idul Adhanya, naharnya, kemudian ayamut tasrek. Tasrek itu mepe daging, dendeng. Kok dagingnya wake saya mangan kurang akhirnya timbangannya dipepe. Terus diawet nih. Sekarang nggak dipepe tapi dimasukkan apa itu? Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Niki Ibrahim itu memberikan sebuah contoh agar kula jenengani selain sudah yakin, selain sudah beriman, memang kita harus selalu tafakur. Hati kita ini selalu kita gunakan untuk berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini bulan-bulan segini masih ada hujan. Alhamdulillah. Untung aku mepe jagung gak garing-garing. Makatan bagi manfaat maslahah dunya wal akhirah. Kiraan ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.